Soal selanjutnya nomor 6, PT Maya pada tahun lalu ia memperoleh laba setelah pajak EBT berarti ya 10 juta dan membagikan dividen sebesar 3 juta. Laba tersebut telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 6% per tahun selama 10 tahun. Pada tahun ini perusahaan memperoleh setelah pajak sebesar 14 juta dan kesempatan investasinya ada 10 juta. Berapa besar dividen tahun ini jika perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang A, dividen payout ratio yang konstan. Ya, akan share jawaban saya hasil ini dari mana. Nah, kita ibaratkan itu nggak ada di tahun 2020. Ya, dia memperoleh laba setelah pajak EAT, sorry ya tadi bukan EBT ya, EAT 10 juta, dividennya 3 juta. Growth-nya yaitu 6%. Ya, di sini kelihatannya cuma 0, tapi kalau kalian klik hasilnya 6%. Ya, biar kelihatan deh, saya kasih ini. Nah, kemudian di tahun 2021 EAT-nya meningkat menjadi 14 juta dan dia ada kesempatan investasi sebesar 10 juta. Nah, pertanyaannya ada si besaran dividen yang akan kalau misal diterapkan kebijakan DPR atau dividen payout ratio yang konstan alias DPR tahun 2020 dengan 2021 itu sama ya. DPR tahun 2020 kita cari dulu ya, DPR itu kan dividen payout ratio dicari atau dihasilkan dari pembagian jumlah dividen yang dibagi pada tahun itu dengan EAT-nya atau laba bersihnya. Sehingga ketemu tahun 2020 sebesar 0,3. Nah, berarti kan tahun 2021 karena dia konstan, berarti kan sama 0,3. Berarti dari sini kita bisa mencari dividen yang dibagi di tahun 2021 dengan mengkalikan 0,3 kali 14 juta. Hasilnya adalah 4.200.000. Ya, sangat mudah ya, karena di situ keterangannya adalah kebijakan dividennya adalah konstan, sama. Nah, kemudian soal nomor B, berapa besar dividen tahun ini jika perusahaan menerapkan kebijakan residual dividend policy dengan asumsi perusahaan mempertahankan debt to total asset ratio sebesar 40%. Kalau perusahaan itu menerapkan residual dividend policy, artinya dari EAT itu perusahaan akan menggunakan prioritasnya untuk laba ditahan atau ekspansi atau investasi. Nah, tadi kan EAT tahun 2021 14 juta. Yang ingin melakukan investasi 10 juta dan sisanya tuh 10 juta kurang 10 juta, perusahaan itu uang sebesar 4 juta untuk dibagikan sebagai dividen. Besaran dividennya yang 4 juta ini. Tuh. Ya, sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan pada kolom chat. Saya akan lanjutkan pada soal nomor 7. Soal nomor 7, PT Rani memiliki struktur modal pada 31 Maret 2002 sebagai berikut. Bank obligasi saham biasa AQ laba ditahan totalnya 800 juta. Harga pasar saham pada 31 Maret 2002 sebesar 2.500 ya. 1.000, harga pasarnya 2.500. Ya. Dan perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, perusahaan mengumumkan pembagian dividen saham, dividennya berupa saham atau cash, itu sebesar 4%.
Pertanyaannya adalah berapakah nilai dividen saham yang dibagikan perusahaan dan bagaimana struktur modal perusahaan Rani setelah pembagian dividen saham. Ya, nomor 7. Dari sini kita harus tahu dulu saham dari PT Rani. Soal ketahuan 200.000 harga sahamnya Rp1.000 dan harga pasar saham di tanggal 31 Maret 2002 yaitu 2.400. Nah, si PT Rani saham sebesar 4%, berarti kan tinggal dikalikan saja 10% kali 200.000. Ya, 80.000 ini merupakan saham yang mau dibagi sebagai dividen. Nah, kalau mau hitung nilai dividen sahamnya, berarti tinggal dikalikan saja. Ya, 80.000 lembar dikalikan dengan harga pasar sahamnya yaitu 2.500. Ketemu 200 juta rupiah. Nah, kemudian ya, karena aksi korporasi bagian dividen saham, berarti kan struktur perusahaan Rani juga berubah ya. Nah, itu caranya kita buat seperti yang soal nomor 4, soal nomor 5 tadi ya. Utang obligasi 100 juta. Ya, ada perubahan di struktur utangnya. Saham biasanya ya, yang awalnya 200 juta sekarang bertambah menjadi 280 juta. Dapatkan dari mana teman-teman? Dari awalnya lembar sahamnya beredar 200.000, sekarang dividen saham 8, totalnya 280.000. Ya, dikalikan dengan nilainya yaitu 1.000 saham besar itu 280.000. Nah, agio-nya juga bertambah nih teman-teman ya. Agio itu kan di awal tadi cuma 100 juta. Nah, karena sahamnya itu dia meningkat yang cuma 1.000 menjadi 2.500, berarti di sini ketemu agio awal adalah 100 juta, kemudian ditambahkan ya dengan agio barunya. Saham kemudian ada selisih harga dari 1.000 ke 1.500 ke 2.500. Jadi kan selisihnya 1.500 tuh. Jadi agio barunya 180 juta. Agio lama tambah agio baru berarti total agionya, tadi kan total agionya berarti 120 juta. Berarti semuanya agionya jadi 220 juta. Laba ditahan karena dia mau membayarkan dividen saham, otomatis laba ditahannya laba ditahan tadi digunakan untuk bayar dividen. Yang awalnya 300 juta rupiah, dia bagikan dividen sebesar 80 dan harga pasarnya 2.500, jadi dia laba ditahannya nggak lagi jadi 300 juta, dia menurun menjadi 100 juta. Sehingga kalau di total ya, total pasifanya atau total modal yang dari utang, saham biasa, agio, dan laba ditahan menjadi 800 juta. Sama ya, totalnya sama, nilai perusahaannya sama, cuma yang berbeda adalah struktur di dalamnya. Ya, struktur saham biasanya, agio, dan laba ditahan. Nah, mudah sekali ya teman-teman, coba dipahami perlahan-lahan, nanti UTS-nya kita akan seperti ini soalnya ya. Jadi teman-teman saya harap bisa video yang saya dan dengan dicocokkan hasil jawaban yang telah kalian kerjakan. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.